Udah record. Share. Pembukaan dulu. Masih coba di share screen. Baiklah, kepada teman-teman kita akan segera mulai workshop mini kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat menghadiri Zoom pada pagi hari ini dalam rangka workshop mini ke-14. Selanjutnya, salawat dan salam kita ucapkan dan kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada workshop mini kita ke-14. Yang pertama, yang terhormat, kita sampaikan kepada Ibu dosen kita, Ibu Ahmadani Fitri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dan selanjutnya kepada teman-teman yang sudah hadir, yang meluangkan waktunya untuk hadir pada workshop mini media pembelajaran berbasis teknologi informasi, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, yang mana pada pertemuan workshop ke-14 ini kita akan membahas mengenai panduan menggunakan Prezi sebagai media presentasi dalam pembelajaran dengan jargon kreasikan presentasi dengan Prezi. Nah, dan telah hadir juga di tengah-tengah kita semua, yaitu pemateri kita dari salah seorang teman kita, yaitu Melati Latifah dengan NIM 1803114145, dan saya sendiri selaku moderator, Rizka Amalia Putri. Nah, pada workshop mini kita terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi oleh teman kita, Melati Latifah. Selanjutnya pada sesi kedua, yaitu ada sesi tanya-jawab. Nah, pada sesi ini diharapkan teman-teman semua berantusias untuk bertanya kepada pemateri kita mengenai materi kita Prezi pada pagi hari ini. Nah, dan insya Allah workshop mini kita kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua, sebab sebagai calon pendidik ke depannya yang kreatif dan inovatif, kita harus mampu berkreasi dengan media pembelajaran. Nah, salah satunya dengan menggunakan Prezi sebagai media presentasi. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilahkan kepada pemateri kita, yaitu Melati Latifah, untuk menyampaikan materinya, dan mari kita dengarkan dengan seksama. Selanjutnya, silakan kepada Melati Latifah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, moderator. Mohon izin teman-teman semua untuk share screen. Apakah tampilan PPT sudah terlihat, teman-teman? Sudah, pemateri. Baiklah, terima kasih. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Melati ingin mengkonfirmasi mengenai media presentasi yang Melati gunakan pada hari ini. Bahwasannya media presentasi yang digunakan untuk menampilkan panduan menggunakan Prezi sebagai media presentasi adalah menggunakan media presentasi PowerPoint
karena apa yang telah diminta oleh Ibu Rahmadani, kita menggunakan PowerPoint agar formatnya bisa dikirimkan ke teman-teman yang lain apabila tidak ada aplikasi atau media presentasi yang kita tampilkan. Sehingga ini adalah hanya sebagai panduannya saja. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, agak sedikit macet kalau dimulai slideshow-nya, jadi mohon izin untuk ditampilkan seperti ini saja. Nah, konten atau isi materi kita pada hari ini itu singkat saja, cuma terdiri dari 4 sub-menu, yaitu mengapa kita pilih Prezi sebagai media presentasi pada pembelajaran biologi, kemudian fitur-fitur apa saja pada Prezi, kemudian bagaimana cara mengakses Prezi, maksudnya bagaimana cara kita untuk membuat akun Prezi, maksudnya, kemudian bagaimana cara kita membuat presentasi Prezi, khususnya pada bidang pembelajaran biologi. Nah, mengapa Prezi? Tentunya, dalam proses pembelajaran diperlukan sebuah media pembelajaran untuk mempermudah pendidik, yang mana kita semuanya adalah calon pendidik, insya Allah, untuk memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, media pembelajaran dapat membantu untuk meningkatkan kompetensi belajar peserta didik. Nah, menurut Sharon, dalam El Madino, dalam Cisri 2020, media berasal dari bahasa Latin yang artinya perantara. Oleh karena itu, media sangat penting dalam pembelajaran. Kalau diibaratkan kita makan, maka materi pembelajaran adalah nasinya, kemudian media adalah tangan yang kita gunakan untuk makan, entah itu pakai sendok, entah itu pakai sumpit, entah itu pakai garpu, entah atau langsung pakai tangan. Kemudian mulut kita adalah otak atau siswa yang akan kita berikan ilmunya. Nah, kemudian pada seperti yang saya jelaskan tadi, media pelajaran itu sangat penting bagi kita semua. Nah, pada zaman saat sekarang ini, sangat terasa bagi kita bahwasanya persaingan untuk menjadi seorang guru yang berkompeten dan memiliki skill itu sangat tinggi. Nah, pada zaman sekarang ini, seiring berkembangnya teknologi informasi, media pembelajaran sangatlah beragam. Pendidik pun dituntut aktif dan kreatif menggunakan media pembelajaran. Mohon maaf sebentar. Maaf, pemateri nggak tampil. Oh, nggak tampil. Tunggu sebentar. Sudah tampil, teman-teman? Sudah tampil? Sepertinya masuk recording. Sudah pemateri. Sudah Melati. Oke, mohon izin untuk tidak di slideshow kan ya, soalnya kalau di slideshow kan itu macet ya tadi sepertinya. Nah, Nah, kembali lagi ke topik kita. Kita sebagai calon pendidik, belum jadi pendidik ya, nanti sebagaimana kita ketahui, persaingan untuk menjadi pendidik yang berkompeten dan memiliki skill itu sangat tinggi pada dunia yang sekarang ini. Sebagaimana kita lihat, pada zaman sekarang ini, sering berkembangnya teknologi informasi, media pembelajaran, sangatlah beragam. Pendidik pun dituntut aktif dan kreatif menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, tentunya dengan adanya media pembelajaran berbasis teknologi informasi, lebih memudahkan pendidik untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan cara yang cepat, efisien, dan tentunya meningkatkan minat belajar siswa.
Nah, karena siswa sekarang ini cukup cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tentunya kita tidak boleh kalah untuk mengiringi mereka. Kalau kita bisa mengiringi mereka, bisa kita memasuki dunia mereka, maka kita akan lebih bisa dekat dengan mereka untuk memasukkan atau memberikan pembelajaran kepada mereka. Nah, di sini Prezi hadir sebagai media yang dapat memberikan atau yang dapat menyajikan materi dengan cara yang berbeda sehingga membuat proses pembelajaran yang menjadi lebih menarik. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman, apakah share screen-nya masih terlihat? Masih. Oke. Masih, Melati. Nah, kita lihat dulu secara singkat bagaimana sejarah atau cikal bakal Prezi ini diciptakan. Nah, pada tahun 2001, seorang arsitektur yang bernama Adam Somlai Fisher menemukan metode presentasi dengan cara memperbesar dan memperkecil denah. Kalau diibaratkan, kita bagai memegang HP. Kalau sekiranya kita melihat gambar, kita dapat menzoomkan gambar tersebut dengan cara di-drag menggunakan 2 jari. Nah, seperti itulah sistemnya. Dari gambar yang luas, kita dapat melihatnya ke gambar yang kecil dengan cara zoom gitu. Nah, istilah ini dikenal dengan Zooming User Interface atau ZUI. Kemudian pada tahun 2007 ada seorang profesor dari Universitas Teknologi Budapest. Dia mengajak Adam Somlai ini untuk mengembangkan cara presentasi menggunakan Zooming User Interface. Jadi pada awalnya Zooming User Interface ini dibuat dengan cara manual. Mungkin kalau diilustrasikan, beliau membuat sebuah peta dunia secara umum, kemudian juga beliau membuat bagian kecil dari peta dunia tersebut. Kemudian beliau kondisikan bisa mempresentasikan peta yang manual tersebut dengan cara zooming interface. Nah, bersama profesor dari Universitas Teknologi Budapest ini, beliau mengajak Adam Somlai untuk membuat prototipenya terlebih dahulu, agar dikembangkan. Tujuannya untuk bisa digunakan oleh banyak orang, karena menurut profesor ini, cara presentasi Somlai adalah sangat unik dan menarik. Kemudian pada tahun 2009, barulah dimunculkan Prezi untuk pertama kalinya itu pada bulan April di Budapest. Peluncuran tersebut mengundang investasi dari TAD atau perusahaan teknologi dari Conference dan Santons Capital. Nah, bisa kita lihat cukup panjang juga perjalanan Prezi dari awal ide itu muncul, kemudian bisa kita gunakan sampai sekarang. Nah, bagaimana Prezi sekarang? Kini Prezi tidak hanya digunakan untuk presentasi saja, namun Prezi bisa digunakan sebagai media presentasi yang berupa video dan desain. Nah, yang kedua kita masuk ke cara mengakses Prezi. Sebenarnya cara untuk mengakses Prezi ini sangatlah mudah. Yang pertama melalui aplikasi dan melalui website. Nah, kedua cara ini harus terlebih dahulu membuat akun Prezi. Nah, untuk melalui aplikasi, kita tentunya mendownload Prezi, namun kita harus membayar atau membeli lisensi Prezi. Kalau kita menggunakan melalui website, kita bisa menggunakannya secara gratis sampai kapanpun, tidak ada masa trial-nya.
Asalkan ada jaringan dan koneksi internet ya. Nah, beginilah cara untuk membuat akun Prezi. Sangat mudah caranya, teman-teman. Yang pertama, kunjungi dulu laman prezi.com. Kalau teman-teman ingin coba sekarang juga boleh. Dan cukup ringan juga, nggak ada lelet gitu untuk mengaksesnya, cukup ringan. Kemudian tinggal tekan Get Started. Nah, lalu di sini diminta untuk mengisi data data email ya. Nama depan, nama belakang, email, kemudian passwordnya. Password ini boleh password ya baru boleh, atau password email itu juga boleh. Kemudian dicentang dulu robotnya, baru diklik continue. Nah, jika kalau di browser teman-teman sudah ada sudah ada Google account, tinggal sign up menggunakan Google account-nya dengan cara mengklik yang sign up with Google account. Nah, setelah menekan continue yang tadi akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 pilihan Prezi, yang mana ini ada tulisan start your with 14-day free trial today. Ini sebenarnya hanya hanya pembukaan saja. Kalau kita telisik satu persatu, kita bisa melihat Prezi itu yang mana yang gratisnya. Waktu itu Melati sudah melihat satu persatu jika individual, student and educator, dan business. Dan ternyata ada Prezi yang gratis pada bagian student dan educator, yaitu Prezi basic. Jadi kita tekan saja yang free-nya, terus kita tekan continue. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Karena kebetulan posisi saya itu masih sebagai student, belum educator. Nah, makanya dipilih menu student lah. Kalau pilih menu lain juga boleh. Nah, ini adalah tampilan awal setelah memasukkan menu studentnya. Kita bisa langsung membuat presentasi, tinggal langsung tekan videos untuk membuat presentasi video atau presentasi yang versi Prezi-nya dan presentasi desain. Nah, apabila kita apabila di halaman sebelumnya kita scroll ke bawah, di halaman sini kita scroll ke bawah, maka akan muncul skip and go to my dashboard. Kalau ingin ke dashboard langsung untuk melihat yang lainnya. Nah, ini tampilan dashboard-nya. Ada old project. Old project ini adalah project-project yang pernah kita buat terlebih dahulu. Kalau di sini belum ya, artinya kita belum ada membuat project-nya. Nah, kemudian ada Prezi video untuk membuat Prezi video, Prezi design, Prezi present, dan library, kemudian new folder. Kalau kita ingin langsung membuat presentasi Prezi, langsung aja tekan Prezi present-nya. Namun jika ingin mendownload Prezi, tekan aja download Prezi apps pada bagian sudut kiri bawah. Namun tentunya kita harus membayar lisensi. Sebenarnya banyak sih tutorial crack Prezi di YouTube, cuma kali ini fokus aja ke bagian Prezi yang websitenya. Nah, kemudian kita masuk fitur-fitur yang ada pada Prezi. Nah, ini adalah fitur-fitur umum. Sebenarnya pada semua aplikasi atau media presentasi juga sudah ada ini. Font untuk membentuk tulisan, navigator untuk menampilkan slide-slide, bold untuk memiringkan tulisan, left untuk mengatur tulisan menjorok ke kiri, clear all untuk menghapus semua slide, need help jika membutuhkan bantuan dalam mengoperasikan Prezi atau masalah, undo untuk mengembalikan apa yang telah dikerjakan sebelumnya, kemudian edit path untuk memutar, mengubah ukuran objek, dan merefleksikan objek. Kemudian teks untuk memasukkan tulisan. Sebentar, teman-teman.
Kemudian teks untuk memasukkan tulisan, dan customize untuk menampilkan media. Customize untuk menampilkan tema. Oke, lanjut. Add background music untuk memasukkan musik sebagai tampilan. Kemudian present untuk melihat presentasi. Kemudian share setting untuk membagikan cap file, untuk membagikan ke sosial media. Exit untuk keluar dari aplikasi. Frame untuk mengatur tampilan frame. Font untuk ini sudah tadi. Bold untuk menempelkan tulisan. Italic untuk memberikan tulisan. Left untuk mengatur tulisan menjorok ke kiri. Dan insert image untuk memasukkan gambar, dan save untuk menyimpan dokumen. Nah, seperti ini tampilan awal dari Prezi. Apabila pada bagian ini kita langsung tekan, maka akan keluar pada bagian tanpa awal atau lembar kerja Prezi. Nah, di sini ada change background yang sudah disediakan, namun kita juga bisa memasukkan background yang kita miliki. Nah, ini ada topik. Untuk di istilah di Prezi, kita tidak menggunakan adanya slide. Kalau di PowerPoint seperti ini kan ada namanya slide kan. Nah, kalau di Prezi namanya topik gitu. Di topik ini kita akan memasukkan frame zoom-nya gitu. Jadi apabila kita menambahkan sebuah gambar, kemudian kita masukkan frame zoom-nya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Nah, kita praktikkan di sini. Fitur-fitur yang dua baris ini akan muncul apabila kita tekan fitur insert. Kemudian kalau fitur style ini itu adalah untuk mengatur bagaimana bentuk tulisan ini, tampilan tata letak tulisannya, subtitle, double click to edit yang ini. Kemudian share ini untuk membagikan presentasi Prezi kita, namun hanya bisa dalam bentuk link saja. Jadi untuk yang ingin melihat hasil presentasi tentunya harus bisa melihat dari koneksi internet. Nah, ini untuk yang create video. Create video ini digunakan untuk membuat presentasi yang bisa menggunakan video dan bisa kita masukkan wajah kita atau bagian presentasinya itu sebagai background dari kita sekarang ini. Bisa juga. Nah, ini langkah selanjutnya adalah cara untuk membuat presentasi Prezi. Yang pertama, kalau mulai dari awal lagi, boleh di get started juga nggak apa-apa. Kemudian kalau udah masuk tadi, akan langsung tampil seperti ini. Kemudian langsung aja tekan Prezi Present-nya. Nah, pada bagian ini, ada dua pilihan Prezi Present. Kita bisa menggunakan template yang telah ada pada Prezi, atau kita membuat Prezi pada bagian bidang yang kosong, seperti yang ini tadi. Yang ini, Prezi yang kosong. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih template-nya. Di template ini sudah disediakan topiknya dan zoom areanya. Ini topik dan sudah diberi zoom areanya. Kemudian sudah ada background-nya dan sudah ada subtopiknya. Sekaligus sudah ada subtopiknya. Jadi kita tinggal menambahkan tulisan dan gambar sesuai dengan materi yang akan kita presentasikan. Nah, setelah kita pilih template yang kita inginkan, maka akan muncul dialog seperti ini. Oleh karena itu, kita isikan presentation title-nya. Kemudian kita pilih anyone on the web who can see this presentation. Kemudian kita pilih anyone on the web. Kalau kita pilih people I share it with, itu akan keluar pembayaran lisensi. Oleh karena itu kita cari yang gratis aja.
anyone on the web, kemudian kita klik continue. Setelah itu akan muncul lembar kerja Prezi yang sudah ada template-nya seperti ini. Nah, kita bisa langsung mengetikkan judulnya, kemudian topik-topiknya, kemudian di topik ini kita bisa tambahkan subtopik juga dengan menekan plus topik. Nah, ini apabila sudah kita isikan, buatlah judul utama, submateri beserta ayat. Nah, sudah kita isikan. Sesuai dengan template-nya, maka zooming interface-nya akan pertama itu pada ini. Kemudian ke sini, kita ke sini. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dengan PowerPoint ya. Kalau PowerPoint kan slide-nya apa ya? Langsung di bagian lembar yang besar. Kalau yang di Prezi, ini bagian pertama Prezi-nya. Lembaran pertama, kemudian lembar keduanya, kalau di istilahnya di PowerPoint, akan berbentuk bagian kecil seperti ini. Artinya yang ditampilkan adalah bagian ini, kemudian bagian ini, dan ini. Nah, untuk memasukkan fitur atau bagian gambar, dan audio, animasi, dan icon dan lainnya, kita tekan plus insert, dan di sini aku memasukkan gambar ya. Kita tekan image, kemudian upload image. Ini kita ambil di folder kita yang sudah ada di laptop atau komputer. Kemudian ditekan aja continue. Mohon maaf, kemarin aku lupa screenshot bagian untuk membuka foldernya. Nah, ini sudah tampil gambarnya. Dah. Yang bagian gambar yang dimasukkan sistem pencernaan ini, aku masukkan ke bagian topik yang organ, gitu. Jadi, caranya kita klik bagian organ, kemudian ada tulisan zooming, baru kita masukkan gambarnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke tampilan awalnya atau tampilan terakhir, maka nggak akan kelihatan gambarnya, nggak kelihatan. Tapi apabila kita play atau kita present, nanti pada bagian organ akan kelihatan gambarnya, pada bagian topik organ akan kelihatan gambarnya. Nah, itulah perbedaan antara Prezi dan PowerPoint. Dia seperti nggak terlihat, padahal isinya banyak di dalam. Jadi cukup worth it lah untuk teman-teman suka yang simple, tapi isinya lengkap. Untuk presentasi yang simple, tapi isinya lengkap. Nah, untuk menambahkan topiknya, kita tinggal plus topik, dan akan muncul topiknya seperti ini, lalu kita posisikan saja. Nah, inilah untuk presentasinya. Kita langsung tekan present, dan kita dapat melihat tampilan awalnya, dan untuk next kan topik, kita bisa tekan yang bagian panah ke kanan. Nah, untuk save-nya, kita save di bagian sini. Mohon maaf, untuk bagian share-nya, kita share di bagian share. Kemudian kita isikan siapa autornya. Mohon maaf sebentar teman-teman. Nah, untuk bagian ini kita isikan autornya, nama autornya, kemudian tinggal klik create link. Nah, lalu akan muncul link sebagai berikut ini. Nah, kita tinggal kopikan link, lalu kita bisa share kemana saja.
entah itu ke grup WA nanti siswa kita, calon siswa kita, atau ke grup kelas apabila ya barangkali teman-teman ingin mencoba melakukan presentasi yang berbeda selain menggunakan PowerPoint. Nah, kalau kita ingin membuat menggunakan Struts atau media yang kosong, klik yang tadi, kemudian pada bagian layout ini, kita bisa memilih posisi-posisi layout yang lebih menarik. Atau bahkan kita bisa memasukkan gambar kita ke dalam layout tersebut sambil berbicara secara langsung. Nah, seperti ini. Ini orang yang sedang mempresentasikannya, ini adalah topik-topik yang dia akan presentasikan, jadi secara langsung. Nah, mari kita lihat hasil dari yang kita buat. Maaf teman-teman. Oh. Sudah terlihat tampilan Prezi-nya, teman-teman? Sudah, Melati. Nah, ini bagian dashboard Prezi-nya. Kita bisa langsung melihat apa yang dicontohkan oleh teori tadi. Beginilah kira-kira tampilan dari Prezi-nya. Nah, di sini nampak langsung judul, sistem pencernaan, kemudian by-nya, kemudian yesterday ini kapan terakhir diedit. Bukan kapan pertama dibuat. Langsung kita tekan present. Mohon maaf, ini ada kendala sinyal sepertinya, teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Gambar yang kita masukkan tadi tidak akan terlihat. Kemudian pada bagian ini akan bisa kita edit harus sebelumnya tadi. Your name, nama autornya, kemudian tanggal. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk cara zooming user interface-nya. Seperti ini, itu. Akan sangat berbeda sekali dengan PowerPoint. Di luarnya hanya terlihat pengertian, namun apabila kita lakukan zoom in
user interface akan terlihat pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah, kemudian akan ada subtopiknya. Kita lanjut. Subtopiknya apa? Juga bisa kita buat. Nah, kemudian masuk ke bagian organ. Organ sistem pencernaan manusia adalah kita bisa buat. Kemudian masuk ke subtopiknya. Subtopik ini kita tidak melulu hanya materi saja, namun kita bisa masukkan gambar-gambar. Nah, di gambar ini kita juga bisa zoom gambarnya gitu. Nah, kalau format gambarnya itu pink atau PNG itu gambarnya nggak akan pecah. Namun sayang sekali kemarin dimasukkan gambar JPG, jadi agak sedikit pecah teman-teman. Nah, seperti ini kalau kita zoom gambarnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini sangat bagus sekali apabila kita nanti mempresentasikan materi pembelajaran kepada siswa, misalnya visualisasi untuk bakteri, misalkan bakterinya atau organel-organel sel lah. Ini misalnya organel sel yang besar. Kemudian kita lakukan cara zooming interface kepada organel-organel sel, sembari kita tuliskan materi fungsi organel sel tersebut. Jadi itu akan sangat menarik bagi siswa kita nantinya. Sebagaimana kita ketahui, organel itu lebih kecil daripada selnya. Jadi bisa dapat memberikan visualisasi atau gambaran bahwa pertama besar dulu, kemudian menjadi kecil. Atau bisa juga visualisasi untuk kromosom atau nukleus lah. Dari nukleus dulu yang besar, kemudian nukleus, kemudian ada nukleosom, kromosom gitu, sampai ke DNA-nya. Gitu. Nah, lanjut ke enzim, subtopiknya apa, kemudian balik lagi. Kemudian kelainan, topiknya apa, dan balik lagi. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan misalnya ada pertanyaan atau kuis. Nah, ini untuk bagian apabila kita ingin memperbesar presentasi kita. Nah, kembali lagi ke dashboard. Kita langsung praktekkan saja cara membuat prezi. Teman-teman boleh persiapkan yang memakai laptop ya. Boleh persiapkan. Klik aja prezi.com, kemudian masuk ke akunnya. Dan kalau mau bikin akun dulu juga boleh. Nah, kita tekan prezi present. Kita direct from template. Nah, tunggu sebentar kita. Nah, sekarang aku pengen teman-teman untuk minta saran dari teman-teman. Kita pakai template yang mana bagusnya? Teman-teman masih di posisi masing-masing? Masih. Nah, bagusnya kita pakai template yang mana, teman-teman? Izin menanggapi Melati, bagus pakai yang WordDesk warna hijau. Yang mana nih? Di Template atas. warna hijau. Di atas, nih. Iya, di atas. Nih. Hah,
Ini. Bukan. Bukan, di atas tadi. Ya, intinya warna hijau sih, Mel. Oh, Saran aku. oke, warna hijau ya. Warna pink bagus juga. Warna pink. Warna hijau atau warna pink? Kita cari yang berhubungan dengan biologi lah ya. Nah, misalnya ini dah. Ini kita pakai ya. Namanya, apa nih bacanya nih? Quarterly Business Review, in-depth. Tapi gambarnya gambar danau. Judulnya kita buat ekosistem laut. Ekosistem laut aja deh. Kemudian anyone in the web. Kita klik continue. Wah, bagus sekali sinyalnya.
Nah, eh, kali ini sebenarnya kita bikin presentasi dengan media yang kosong saja atau tidak ada template. Mungkin kalau kita pakai template dengan jaringan yang cukup disayangkan ini akan lama prosesnya untuk di-download terlebih dahulu. Kita bikin melalui template yang kosong saja. Nah, inilah template yang kosong. Pertama kita post dulu, karena kita ingin menggunakan
Berarti tadi di mute ya, teman-teman. Oke, aku jelaskan lagi. Jadi kita masukkan judulnya. Kemudian kali ini kita akan membuat peta persebaran fauna di Afrika. Tapi ini hanya sebagai contoh saja untuk mengekspos sebagaimana prezi tersebut digunakan, gitu, supaya terlihat perbedaannya, terlihat ciri khas prezi presentasi ini dengan yang lainnya. Jadi kali ini aku akan membuat peta persebaran fauna di Afrika dan Eropa. Jadi aku mengambil background-nya, yaitu background yang hitam. Jadi ini seakan-akan ini adalah ruang angkasa luarnya, kemudian adalah planet bumi, dan aku akan mengambil bagian yang di Afrika dan Eropa. Lalu kita masukkan icon hewan dari bagian insert icon tadi. Gitu. Nah, karena ini hanya sebagai contoh saja, jadi kita masukkan beberapa icon hewan yang akan kita masukkan ke contoh peta persebaran di persebaran fauna di Afrika dan Eropa. Nah, kita perkecil terlebih dahulu. Misalnya letaknya itu ada di sini. Nah, bisa kita lihat ini adalah frame yang pertama atau slide yang pertama dari presentasi. Nah, apabila kita present, itu nggak akan muncul gajahnya, gitu. Nggak akan bisa muncul gajahnya, hanya seperti itu aja. Nah, kita tekan untuk slide-nya. Nah, apabila kita tekan bagian sini, di bagian post topic, kemudian kita masukkan zoom area. Nah, zoom area ini adalah sebagai slide-nya kalau di presentasi. Next slide-nya, next slide selanjutnya. Kita kecilkan dulu. Kita bisa lihat bagian yang akan di zoom ini di bagian overview-nya, di bagian apa namanya, bagian kirinya. Nah, seperti itu. Kelihatan gajahnya yang lagi berdiri. Nah, kemudian kita masukkan lagi ikonnya, icon lain. Teman-teman mau icon yang mana? Kira-kira ikan lah ya, di laut lagi kita masukkan. Nah, misalnya kita mau memasukkan kupu-kupu. Kupu kita letakkan di tali. Benar nih di tali namanya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Bagian hewan yang kita berikan zoom interface, zoom user interface dengan bagian yang tidak kita berikan zoom user interface.
Nah, kita lihat ya. Sedangkan bagian kupu-kupunya tidak bisa di zoom. Benar kan? Tidak bisa lagi di zoom. Apabila menggunakan kita panah kiri untuk presentasi. Nah, coba kita masukkan zoom areanya. Seperti ini. Kita ulang lagi. Nah, kupu-kupu, kemudian ada gajah. Nah, bisa kita lihat di sini, tadi pada bagian awalnya itu gajah kita tampilkan kedua. Nah, kalau ada kejadian terbalik seperti ini, kita tinggal drag saja bagian yang akan kita inginkan ke posisi yang seharusnya. Pindah gajahnya ke bagian kedua. Kita presentasikan kembali. Gajah dan kupu-kupu. Nah, pada bagian kupu-kupu ini, apabila di pembelajaran biologi ingin melihat bagian yang lebih detailnya, misalnya pada bagian derivat epidermis, kuku, atau pada bagian kulit dari terenggiling misalnya, atau pada bagian mata, indera penglihatan, atau pada bagian rambut. Pokoknya bisalah kita kondisikan untuk presentasinya. Kita tekan di bagian sini lagi, kemudian zoom area. Kita tinggal tambahkan zoom areanya. Nah, misalnya kita mau melihat bagaimana bentuk mulut kupu-kupu ini. Ini kalau gambar kupu-kupu beneran akan lebih bagus terlihatnya. Atau bagian apa ya? Nggak akan terlihat kan? Bagian titik ini mungkin. Nah, sudah kita balikan ke tampilan awal. Kita coba untuk presentasikan. Gajah, kupu-kupu, bisa dilihat di sini posisinya bisa ada kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu butuh ketelitian kita dari diri kita masing-masing. Jadi kita drag aja. Nah, gitu. Nah, ini bagian yang kita zoom, artinya kita tidak tepat ke bagian titik tadi. Geser dulu. Oh. Oke, sudah. Kita mainkan lagi. Oh, kegeser lagi berarti.
Nah, itu. Kita posisikan, drag ke bawah. Gajahnya, kupu, kemudian pada bagian detail kupu-kupu. Menariknya kalau kita memasukkan gambar ini, kemudian dilakukan zooming interface, apabila gambarnya itu HD atau kualitasnya bagus, itu nggak akan pecah. Gitu. Nah, jika ingin memasukkan sesuatu lagi di dalamnya, misalnya di kupu-kupunya ada parasit. Mana ya? Nih, misalnya, ini anggap aja parasit ya. Si semut ini parasit misalnya. Nah, tuh. Terus kita lakukan zooming area lagi. Yang artinya gambar parasit atau kita ilustrasikan sebagai semut ini akan terlihat sebesar ini. Kemudian apabila kita kecilkan lagi, zooming interface-nya, fokuskan lagi, itu akan lebih terlihat jelas. Nah, kita atur drag ke bawah. Kita mainkan, coba kita mainkan. Nah, ini bagian titiknya, bagian detail dari atau motif dari kupu-kupu, kemudian kita bisa masuk bagian semutnya. Nah, mungkin itu saja bagian presentasi atau bagian presentasi yang bisa kita lakukan pada Prezi yang sangat unik ini. Dan itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Wah, terima kasih kepada Melati Latifah sebagai pemateri yang telah menyampaikan materi mengenai presentasi dengan menggunakan Prezi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman semua dapat menyampaikan pertanyaannya, baik melalui via room chat atau dengan mengaktifkan langsung mikrofonnya. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya tanpa segan-segan. Baiklah, kepada teman-teman yang mau bertanya. Baiklah, di room chat kita sudah ada
teman kita bertanya, Fitra Hernida. Silahkan Fitra Hernida bisa dicantumkan pertanyaannya di room chat atau dengan menyalakan mikrofonnya. Baik, sembari menunggu teman kita, Fitra Hernida, sudah masuk lagi satu pertanyaan dari Husnatul, yaitu, Assalamualaikum pemateri, saya Husnatul Ulia, izin bertanya, apa saja tips pemilihan gambar yang baik agar jika kita membuat presentasi gambar, maka hasilnya bisa maksimal. Nah, ini adalah merupakan pertanyaan dari Husnatul Ulia. Bagaimana pemateri, apakah kita kumpulkan pertanyaan dulu atau dijawab langsung? Boleh dijawab langsung, nggak apa-apa. Baiklah, pertanyaan dari Husnatul Ulia akan dijawab oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Pertanyaan Husnatul Ulia ini sangat menarik sekali karena memang presentasi Prezi ini difokuskan kalau pembelajaran biologi lebih menariknya kita penyajian melalui gambar. Karena sebagaimana kita ketahui atau pengalaman kita belajar dulu bahwasanya presentasi yang pernah dilakukan oleh guru-guru kita beliau juga menyalurkan penyajian gambar, namun sebagai siswa mungkin kita ingin melihat bagian-bagian yang lebih detail atau gambar dari yang telah guru sampaikan. Sebagaimana kita ketahui, kalau pembelajaran biologi itu penuh dengan gambar gitu. Nah, bagaimana tips kita untuk memilih gambar dalam mempresentasikan materi ini? Pertama, kita ambil gambar yang formatnya pink atau PNG. Karena untuk format PNG itu gambarnya apabila di zoom, apabila kita perbesar, itu tidak akan pecah. Yang kedua, jangan cari format gambar yang ukurannya itu kecil gitu, ukuran megapikselnya kecil. Kemudian jangan cari gambar yang hasil screenshot gitu. Misalnya, ada kita mau cari gambar di bagian buku PDF atau buku elektronik. Kemudian kita screenshot gambarnya, karena kita tidak bisa ambil gambar PDF atau di download gambarnya. Dan terpaksa harus di screenshot. Jadi, itu apabila kita lakukan presentasi Prezi, itu akan kurang bagus terlihatnya. Kemudian, kalau ingin mencari gambar-gambar yang umum atau gambar-gambar yang lain, kita bisa cari gambar-gambar yang HD atau di website sudah tersedia. Misalnya di Freepik itu menyajikan gambar yang gratis yang bisa dipakai. Kemudian kita bisa pakai gambar kita sendiri atau menggunakan kita foto sendiri gambarnya. Misalnya bagian-bagian bunga gitu misalnya kan. Kita foto bagian bunganya. Itu lebih bagus kalau menurut saya sebagai kita calon pendidik, yang mana bahannya itu kita cari sendiri gitu. Selain memberikan variasi atau gambar terbaru untuk pembelajaran, kita juga bisa menyajikan kualitas gambar yang lebih bagus untuk pembelajaran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu adalah jawaban atas pertanyaan Husnatul Ulia, yaitu mengenai pemilihan gambar. Dapat disimpulkan bahwasanya kita dapat memilih gambar dengan format PNG, terus memilih gambar dengan megapiksel yang besar. Seterusnya yaitu dengan tidak menggunakan gambar hasil screenshot. Nah, bagaimana kepada Husnatul Ulia, apakah jawabannya dapat diterima? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Husnatul Ulia. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan dari Fitra Hernida, yaitu menurut pemateri, apakah
pada penggunaan aplikasi Prezi ini, apa kelebihan dari Prezi maupun kekurangan dari aplikasi tersebut. Kemudian setelah pembuatan bahan presentasi menggunakan Prezi, penyimpanannya dapat dibuat dalam format apa saja pemateri. Nah, itu adalah pertanyaan dari Fitra Herninda. Kepada pemateri, disilahkan untuk menjawab. Terima kasih, Fitra Herninda. Untuk kekurangannya, seperti yang kita ketahui, kalau untuk Prezi ini cukup jarang digunakan bagi pendidik masa sekarang ini maupun bagi kita calon pendidik yang akan menjadi pendidik, karena benar-benar benar-benar mungkin belum terbiasa menggunakan presentasi Prezi ini gitu kan. Dan itu menjadi kekurangan karena apabila kita akan share Prezi, kita tidak bisa membukanya seperti aplikasi presentasi. Kita langsung bisa membukanya di laptop tanpa menggunakan jaringan internet. Namun untuk Prezi ini sayangnya mau tidak mau harus adanya jaringan internet gitu. Yaitu dengan cara membukanya melalui link yang telah dibagikan oleh author. Kemudian untuk yang aplikasi tadi, untuk bagi yang sudah memiliki aplikasi tentunya bisa dengan mudah membuka hasil atau presentasi Prezi yang telah dibagikan oleh author walaupun tidak ada jaringan internetnya. Nah, itu sangat sayang sekali. Yang kedua, untuk membuat Prezi ini kita memerlukan kreativitas yang lebih tinggi daripada membuat PowerPoint biasa, itu kekurangannya. Tapi kekurangannya adalah sebagai motivasi atau sebagai istilahnya menambah kemampuan untuk diri kita sendiri. Kalau di PowerPoint kita bisa langsung membuatnya, mengisikan template-nya langsung saja bisa. Namun pada bagian Prezi ini kita harus bisa lebih berkreasi lagi, memvisualisasikan lagi, karena adanya caranya Zoom user interface ini gitu. Kita harus istilahnya habis ini bagian yang akan kita zoomkan gitu. Apa ya bagian yang penting kita zoomkan gitu kan. Kita zooming kan gitu. Jadi itu kekurangannya. Perlu kreativitas yang lebih tinggi. Namun apabila kita sudah terbiasa membuat presentasi ini, kita akan merasa candu rasanya membuat presentasi karena seru gitu. Cukup seru melihatnya kalau dari besar, kemudian di zooming ke kecil lagi gitu. Mungkin teman-teman sering melihat di Instagram atau di YouTube gitu kan, ilustrasi melihat surat-surat buku atau ilustrasi melihat ujung pena. Bahkan itu berterbaran di mana-mana. Nah, itu sangat menarik sekali untuk dilihat gitu. Nah, seperti itulah yang kekurangan bisa untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita. Kemudian ya itu tadi kelebihannya adalah bisa memvisualisasikan presentasi di bidang biologi itu lebih menarik lagi gitu. Nah, dan ini sangat menarik sekali untuk siswa yang gaya belajarnya itu visual, itu sangat menarik bagi mereka gitu kan. Misalnya yang sel tadi yang berbentuk kecil, dimulai dari ditampilkan sesosok organisme atau manusia lah, atau sesosok tumbuhan jagung, kemudian kita zoomingkan ke bagian daunnya, kemudian kita zoomingkan ke bagian permukaan daunnya, kita nampak bagian permukaan daunnya, kemudian kita bisa lihat zoomingkan lagi ke bagian stomatanya, kemudian kita zoomingkan ke bagian lain, ke bagian selnya, kemudian kita zoomingkan lagi ke bagian organel selnya atau dinding selnya. Jadi itu sangat menarik sekali bagi siswa-siswa kita di sekolah nanti gitu kan. Jadi visualnya akan lebih dapat gitu. Jadi kita memberikan penerangan pembelajaran kepada mereka akan lebih menyenangkan gitu. Saya kembalikan kepada moderator Rizka. Baik, itulah jawaban dari pemateri kita mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Prezi ini. Bagaimana kepada saudari Fitra Herninda?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada dari teman-teman yang lain ingin menyampaikan pertanyaan seputar Prezi ini? Dipersilahkan diketikkan di room chat atau dengan mengaktifkan mikrofonnya secara langsung. Moderator mungkin bisa diberikan link absensinya. Oh ya, untuk Sambil ya, kita nunggu pertanyaan. Ya, sambil menunggu pertanyaan lagi, baik saya akan men-share link untuk absensi kita pada workshop mini kali ini. Baiklah, kepada teman-teman diharapkan untuk mengisi absensi pada yang telah saya kirimkan linknya pada room chat, sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Sekedar informasi bahwasanya workshop mini kita media di mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini akan berjalan hingga tanggal 5 Juni 2021, tentunya seputar media pembelajaran, bagaimana mengaplikasikan atau memanfaatkan media pembelajaran sebagai calon pendidik ke depannya. Tentunya untuk menjadi calon pendidik atau pendidik yang kreatif dan inovatif itu tentunya kita harus berusaha untuk mempelajari berbagai macam aplikasi yang dapat kita manfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik nantinya. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Mungkin sekian workshop mini kita mengenai penggunaan Prezi sebagai media pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan kita semua di workshop mini pembelajaran berbasis. Kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya agar kita dapat mengambil dokumentasi. Persilakan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Yang belum pakai jilbab dulu. Iya, silakan kepada teman-teman yang belum pakai jilbab, dipersilakan mengambil jilbabnya. Baiklah, kita akan mengambil dimulai dengan gaya formal dulu.
1, 2, 3. Gaya bebas, teman-teman. 1, 2, 3. Baiklah, mungkin sekian workshop mini kita yang ke-14 dengan pemateri kita Melati Latifah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa lagi di workshop mini selanjutnya pada tanggal 28 Mei besok, hari Jumat. Sebelum itu juga ada workshop ini lagi. Stay tune dengan link yang akan kami bagikan di Instagram ataupun dengan status-status WA lainnya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Kak moderator. Terima kasih moderator, terima kasih penyaji. Terima kasih Laila Husna, Nove Utama, Milga Dara, Ayuda, Fitra, Reni, Widya, Elsa, Irsan, Asmaul Husna, Ayuda, Muti, Amarita, Reni, Alsionora, Fiera, Yariska. Dan teman-teman yang sempat bergabung tadi juga ada senior tadi yang gabung. Senior. Terima kasih penyaji. Ya, stop recording dulu, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.